Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat magnet rezeki yang dimuliakan Allah. Semoga keberkahan, kejayaan, dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah ruah kepada Anda semua, sehingga menjadikan hari-hari Anda begitu indah, begitu sempurna, dan insya Allah kita siap menyongsong hari-hari ke depan yang jauh lebih cerah, dan insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita kerangkeng dulu, ya, kita kerangkeng dulu. Pokoknya, sebagian besar barang, sebanyak mungkin barang yang memang tidak produktif, itu belilah dengan cash saja Bapak Ibu. Ya, jadi pertanyaan kedua, apakah ada cashnya? Kalau nggak ada cashnya, jangan dibeli. Maaf, saya nggak ada cashnya. Bisa dicicil kok. Iya maaf ya mas, saya udah ikut kerangkeng uangnya Pak Nas gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Anda menahan uang Anda Bapak Ibu. Ya, menahan uang Anda dan insya Allah uang Anda akan selamat dan Anda tidak menjadi temannya syaitan. Kalau seandainya sudah ada planning, ya, pertanyaan pertama, sudah ada planning? Udah. Ada cashnya? Udah. Yang ketiga, apakah ini need atau want? Apakah ini keinginan gitu ya atau kebutuhan? Kalau sekedar keinginan, ingin nih, saya inginnya sih gitu ya, inginnya rumah saya jadi rapi, bagus. Bayangkan kalau seandainya ada penyedot debu gitu ya. Aduh, mohon maaf nih, kayaknya kasusnya penyedot debu. Yang lain deh, misalnya handphone begitu ya. Wah, kayaknya keren nih gitu kan. Saya kan udah punya handphone 1, sekarang saya mau punya handphone 2. Kalau punya handphone 2 gitu kan, saya jadi bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak dan seterusnya. Tanyakan, itu kebutuhan atau ingin? Kebutuhan itu beda sama ingin Bapak Ibu. Butuh itu levelnya kebutuhan primer. Tapi kalau ingin tuh gaya. Kebanyakan gaya akan menghancurkan hidup kita. Maka hiduplah dengan kebutuhan. Sebenarnya orang hidup tuh kalau kebutuhan yang dibela itu dia nggak butuh banyak uang kok gitu ya. Kita makan paling berapa gitu ya. Kalau dihitung-hitung paling 15.000 sekali makan, 20.000 sekali makan gitu ya. Kalau sehari cuma 60.000 itu kebutuhan. Tapi kalau mau makan di restoran ternama gitu ya kan, terus kemudian kelihatan sama orang gitu ya, terus kemudian rasanya enak gitu ya. Nah, ini udah keinginan namanya gitu ya, keinginan. Jadi tanyakan yang nomor 3, ini keinginan atau kebutuhan? Pilih yang butuh. Oh, ini butuh kok, benar-benar butuh gitu kan, benar-benar butuh. Nah, kalau benar-benar butuh, tanyakan yang nomor 4 Bapak Ibu ya. Apakah bahaya kalau tidak beli? Apakah Anda berbahaya kalau nggak beli gitu ya? Waduh nih, kalau saya nggak beli nih bahaya nih gitu kan. Misalnya handphone Anda rusak ya, handphone Anda rusak, lalu kemudian akhirnya karena udah terpakai 3 tahun dan akhirnya udah nggak bisa lagi dipakai, akhirnya Anda datang ke pasar. Dia sudah ada planningnya karena mau mengganti yang baru. Kemudian Anda punya uang cashnya gitu kan, sehingga Anda bersakit-sakit membeli handphone itu. Kemudian ketiga, ini adalah kebutuhan. Dan yang keempat, kalau nggak dibeli, saya bahaya nih. Bahayanya apa? Bahayanya karena saya tidak bisa berbisnis gitu kan, tidak bisa melakukan aktivitas karena saya nggak punya handphone. Nah, kalau itu boleh dibeli Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya gitu ya, kalau nggak bahaya, nggak bahaya kok kalau saya nggak beli sekarang gitu ya. Kalau saya nggak beli, nggak bahaya gitu. Ya nggak usah dibeli. Tapi kalau bahaya, kalau Anda nggak beli, maka dibeli. Gitu kan. Kemudian yang kelima Bapak Ibu. Iya nih, kalau saya nggak beli bahaya nih. Tanyakan yang nomor 5 Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 5. Apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Gitu. Jadi Anda berpikir mulai nomor 5 ini adalah barang yang lebih murah. Gitu ya. Apakah ada yang lebih ekonomis? Gitu ya. Tentunya yang namanya murah relatif ya. Gitu kan, murah tuh relatif. Ada misalnya barang yang sepatu misalnya gitu kan. Oh, ini murah nih, cuma 125.000 tapi cuma dipakai 6 bulan. Tapi ada sepatu yang harganya gitu ya 500.000 tapi dipakainya 4 tahun. Nah, berarti lebih, silakan dipilih-pilih gitu kan. Yang mana yang lebih ekonomis? Yang nomor 5 gitu kan. Apakah ada yang jauh lebih ekonomis? Oke, ternyata ini sudah ekonomis gitu kan. Nomor 6 gitu kan. Apakah ada cara lain yang lebih ekonomis gitu?
Ada nggak cara lain yang lebih ekonomis? Gitu Bapak Ibu. Mungkin dengan barter, Anda membarter dengan kemampuan Anda, usaha Anda, gitu kan. Terus kemudian akhirnya usaha Anda laku, dan akhirnya Anda mendapatkan sepatu yang tadinya harusnya Anda beli dengan harga 500.000, gitu kan. Tapi ternyata karena Anda membarter dengan usaha Anda akhirnya bisa dapat diskonnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cara lain yang lebih ekonomis. Ada nggak cara lain? Yang ketujuh, ya. Oke, ini ada cara lain gitu kan. Tanyakan nomor 7 Bapak Ibu. Bisa ditunda nggak? Gitu. Bisa ditunda nggak? Pikirin gitu kan. Apakah ini bisa ditunda? Kayaknya masih bisa nih ditunda gitu kan. Seminggu lagi, ya, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, ya, 2 bulan lagi. Tunda Bapak Ibu. Kalau memang masih bisa ditunda, tunda. Kecuali kalau memang tidak bisa ditunda. Ini kayaknya saya berbahaya kalau nggak beli alat ini. Kemudian ini udah sangat-sangat ekonomis. Caranya juga udah paling ekonomis. Dan udah nggak bisa ditunda. Silakan dibeli. Gitu. Tapi kalau enggak, jangan dibeli. Nomor 8. Ya. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang paling penting nomor 8 ini. Gitu ya. Apakah bisa menghasilkan more money setelah pengeluaran ini? Apakah bisa menghasilkan uang lebih setelah pengeluaran ini? Ini yang harus Anda pikirkan. Nah, ini mengajak orang berpikir produktif, bukan berpikir konsumtif, gitu ya. Kalau saya beli barang ini, maka apakah hidup saya jadi jauh lebih produktif? Contoh misalnya, ya, beli motor, gitu ya. Beli motor ternyata Anda berpayah-payah gitu kan, naik angkot sampai akhirnya Anda bisa ngumpulin uang gitu kan. Lalu kemudian akhirnya gitu ya, pas Anda mau beli motor, ini saya beli motor ini dan setelah beli motor bisa kok gitu kan menghasilkan uang lebih dari pengeluaran ini. Nah, kalau memang nomor 8 ini memenuhi kriteria Anda, maka gitu kan belilah barang yang produktif Bapak Ibu. Termasuk yang produktif misalnya ya, apakah kalau seandainya beli AC gitu ya, jauh lebih produktif, bangun lebih segar. Ya kalau memang itu kebutuhan Anda, it's okay. Maka setiap orang kebutuhannya berbeda. Ada yang butuh AC, ada yang butuh cuma kipas angin gitu kan. Tapi yang jelas, apakah kipas angin itu gitu ya lebih produktif gitu, menghasilkan more money atau menghasilkan lebih banyak sakit? Misalnya orang yang sudah terbiasa hidup di AC, kemudian ternyata dia beli kipas angin untuk menghemat, malah ternyata setelah itu sakit. Nah, ini malah jadi nggak bagus juga. Artinya apa? Artinya setiap orang punya gaya hidup dan pola hidup berbeda, cuma pertanyaannya tetap sama. Apakah bisa menghasilkan more money? Gitu kan? Uang lebih setelah pengeluaran itu. Ya. Kemudian yang ke-9, apakah memberikan manfaat yang permanen atau sesaat gitu? Ini manfaatnya permanen atau cuma sesaat gitu? Kalau seandainya sesaat, tinggalkan Bapak Ibu. Tinggalkan gitu ya. Dia udah, kita udah suka banget sama yang namanya permen gitu kan. Permen di pinggir jalan, lollipop gitu ya. Terus kemudian kita tanya nih, udah ada planningnya nggak? Udah, emang saya datang pengen beli lollipop. Ada cashnya nggak? Ada, uangnya cukup. Kemudian yang ketiga, need atau want? Iya nih kebutuhan nih, anak pengen lollipop gitu kan. Kemudian bahaya nggak gitu kan? Bahaya, anak nangis gitu kan. Gitu kalau nggak beli. Kemudian ada nggak yang lebih ekonomis? Enggak, ini udah lebih ekonomis. Cara lain lebih ekonomis? Nggak ada, udah ini aja gitu kan. Bisa ditunda nggak? Nggak bisa ditunda, anak nangis gitu ya. Kemudian bisa menghasilkan more money nggak? Ya bisa, misalnya kalau anak tenang gitu kan, kita bisa lebih produktif. Nah, pertanyaan ke-9, ini permanen atau sesaat gitu. Nah, kalau permanen silahkan dibeli, tapi kalau sesaat jangan dibeli Bapak Ibu. Misalnya, ya ternyata permen itu berbahaya untuk kesehatan anak kita gitu ya. Wah, ini manfaatnya sesaat nih gitu ya. Tapi malah setelah itu akhirnya kita malah jadi direpotkan dengan sakitnya anak kita. Tinggalkan Bapak Ibu. Barang-barang berbahaya seperti jajanan-jajanan yang menggunakan boraks ya, kemudian yang yang ya seperti itulah, zat-zat kimia dan seterusnya, itu lebih baik ditinggalkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ke-10 gitu kan. Yang ke-10 Bapak Ibu, jangan bawa cash gitu ya. Jangan bawa cash. Kemana-mana uang di dompet itu ya sedikit sekali ya. Hanya untuk cukup transport gitu ya. Terus uang cashnya di mana? Uang cashnya nggak apa-apa di ATM ya. Nggak apa-apa juga di ATM. Ya, cuma Anda dirapotkan untuk setiap beli gitu kan. Setiap beli segala sesuatu Anda harus pergi ke ATM. Nggak apa-apa. Dipersulit untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi Anda
berpayah-payah. Jadi kalau seandainya Anda sampai ke yang ke-10 ini udah semuanya butuh, terus kemudian uang cashnya nggak ada. Ya udah nanti saya ambil ke ATM dulu. Akhirnya memang membutuhkan effort. Kalau Anda sepanjang perjalanan ke ATM itu sihir hypnoselingnya hilang gitu kan, akhirnya Anda nggak jadi beli gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah 10 hukum kerangkeng uang. Yang perlu Anda lakukan adalah catat kembali, ya, catat kembali ini, kemudian tulis di kertas Anda, masukkan dalam dompet Bapak Ibu, ya, dilaminating gitu ya. Dilaminating, masukin dompet. Setiap membeli sesuatu, kemudian Anda baca. 1, apakah sudah ada planningnya? 2, apakah ada cash-nya? 3, apakah ini kebutuhan atau hanya sekedar keinginan? Ya. Yang keempat, apakah bahaya kalau tidak beli? Yang kelima, apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Yang keenam, apakah ada cara lain yang lebih ekonomis? Yang ketujuh, apakah bisa ditunda? Yang kedelapan, apa bisa menghasilkan uang lebih setelah pengeluaran ini? Yang kesembilan, apakah memberikan manfaat permanen atau hanya sesaat? Yang kesepuluh, jangan bawa uang cash. Catat ulang, tulis, diketik yang rapi, bikin kecil seperti KTP, laminating, dan itu menjadi identitas Anda. Dan niatkan ketika Anda mengamalkan ilmu ini agar Anda tidak menjadi temannya syaitan Bapak Ibu ya. Bahwa semua barang-barang yang masuk ke dalam rumah Anda benar-benar barang yang dibutuhkan. Bukan hanya sekedar keinginan dan kemudian Anda kaget. Loh kok kenapa barang-barang yang ada di rumah saya ini sebagian besar nggak dibutuhkan. Artinya sudah masuk unsur syaitan di dalam rezeki Anda. Ya, nah Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan Anda semua menjadi magnet rezeki yang dahsyat. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Saya Nasrullah, undur